سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ومقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Rahmatullah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Habib Masjid Al-Jumat kepada para jamaah pada hari Jumat kita tanggal 15 Maret 2024 masih bertepatan tanggal 4 Ramadan 1445 SPG. Yang pertama dimohon untuk merapikan soft atau barisan masing-masing agar lurus dan rapat. Milah kanan kiri soft yang masuk segera diisi, baik yang ada di selati maupun di dalam masjid untuk keseluruhan sholat kita jangan bersama. Dan bagi jemaah yang sebenarnya ada kotak supaya bisa menjalankan secara estafet ke arah selatan jangan sampai diikuti. Bagi para jemaah yang mengimbung buat supaya dimadukan atau diaktifkan. Pada waktu tertentu berjamaah haram berbicara. Sebagai imam sholat Jumat adalah orang dapat Haji Abdul Jalal Kafir, khotib orang dapat Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Pasti, LCMC dan Madin Ustaz Farid Salim Indonesia. Kemudian sudah kepada anggota dari Jumat yang lalu sebesar 7.081.000 rupiah. Yang tersebut digunakan untuk memaslahkan calon. Semoga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amshi wal imam yaqulu wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa idza sa'ida al-khatibu al-minbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam wa qad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la
الحمد لله الذي جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنه وفتح لهم به أبواب الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول والمرجحة. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimahumullah. Mengawali khutbah yang pada hari ini, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban, semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan dan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat Islam. Oleh karena itu tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat. Umat Islam sedunia pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang menyertainya. Perintah menjalankan ibadah puasa tidak hanya terdapat di dalam agama Islam saja, tetapi juga di dalam agama-agama yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat Islam didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha wa hatta 700 dhifin. Qala Allah ta'ala illa as-shawm fa innahu li wa ana asibi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu bil ajli
Lis-shaim farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa khulufu fami shaimi atyabu inda Allahi min riqi misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam, umat manusia termasuk kita semuanya ini dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah bagiku, bagi Allah, dan akulah Allah yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena Allah. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka. Pada saat kita berbuka, maka kita mendapatkan salah satu kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi atau minyak is. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat Islam saat Ramadan tiba. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal syahr Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'afwun minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Yang pertama adalah rahmat. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat kasih sayang Allah inilah kelak atau nantinya umat Islam bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi bahwa orang rajin beribadah, tetapi jika belum meraih rahmat kasih sayang dari Allah, maka ia belum tentu jaminan untuk masuk surga. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebab rahmat dan kasih sayang itu sendiri adalah ketaatan seseorang menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat, yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Latif As-Samarqandi dalam kitab Tambiihul Ghafilin halaman ke-63 dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Nabi Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli beribadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas bumi." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat tiba. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku, rahmat Allah Subhanahu wa taala." Hamba tersebut menyangkal dan protes. Menurutnya yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, yang 500 tahun itu, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditimbang, ternyata bobot rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih berat daripada amal ibadahnya tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu akhirnya mau mengakui
dan merasa bersalah bahwa kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari kebaikannya, dari ibadahnya, dan yang membuatnya masuk surga. Ia pun kemudian akhirnya jadi dimasukkan, tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan Ramadan yang berikutnya seperti yang kedua adalah maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia tentu sadar bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah naluri kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Baik itu dia seorang rakyat biasa maupun pejabat, seorang awam maupun agamawan, baik itu santri maupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan di antara kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan Allah yang ketiga bahwa di sepertiga yang terakhir Allah menjanjikan saat Ramadan berikutnya adalah isku minan nar, pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat as-sayyatin." Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkaitan dengan makna hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Maqasidus Shaum terbit tahun 1922 halaman 12. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan bahwa maksud dari dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara makna dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesolehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga kesolehan tersebut adalah yang pertama, kesolehan personal. Kesolehan personal ataupun juga bisa disebut kesolehan individual yang berupa penghambaan diri secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menjalankan sholat, puasa, zikir, i'tikaf dalam masjid, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Kesolehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan karena selama bulan ini Allah mengkondisikan situasi dan kondisi sedemikian kondusifnya, seperti memberi pahala kepada siapa saja atas ibadah yang dilakukan berupa lebih dari 700 kali lipat bagaimana hadis sebelumnya tadi dibandingkan di luar bulan Ramadan. Selain pahala, Allah juga menjanjikan terampunnya dosa-dosa orang tersebut di masa lampau. Yang kedua, kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka, yang empati, yang simpati terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, bahkan dalam konteks yang paling dekat banyaknya banjir, membantu orang-orang yang terdampak dari banjir dan lain sebagainya. Mereka juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik berupa barang maupun jasa.
karena terkena bencana tersebut. Namun kepekaan dan solidaritas seperti itu sulit dicapai ketika orang yang berpuasa tidak bisa menghayati makna lapar, tidak bisa memaknai rasa dahaga dan kesulitan atau kesusahan lain yang dihadapinya. Maka dalam konteks seperti itulah zakat fitrah dan zakat mal diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan ini adalah kesolehan dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita cermati, pencemaran udara disebabkan karena kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang berlebihan, baik itu melalui cerobong-cerobong pabrik, cerobong rumah tangga, asap kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara menyebabkan jumlah orang yang menderita penyakit saluran nafas, terutama asma dan bronkitis, semakin meningkat. Sehingga secara jelas puasa akan membentuk kesolehan lingkungan, karena selama berpuasa banyak hal yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Dengan kita berpuasa bisa mengurangi dari segala dampak kerusakan lingkungan tersebut. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimahullah, ketiga kesolehan di atas akan benar-benar menjadi kesolehan yang nyata di bulan Ramadan ini, dan karena itulah kita berharap dan berdoa semoga dengan puasa Ramadan tahun ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kesolehan tersebut dan menggapai derajat muttaqin sebagaimana tujuan utama dari diperintahkan puasa di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وعدهم وتفضل بجلالك وكمالك على سيد عبادك وشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafara wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasara 'ainun bi nadari wa 'udhurun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد الأرضيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin